Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Maharani dengan NIM 2109466. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan project digital art ruang. Nah, selanjutnya untuk daftar isi, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada executive summary, yang ketiga ada visi dan misi, yang keempat ada deskripsi dan contoh bisnis, yang kelima ada proyeksi keuangan, keenam ada strategi pemasaran, dan yang terakhir ada financial projection. Nah, sebelum kita akan membahas ke poin-poin inti mengenai bisnis ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Gisha Maharani, mahasiswa pendidikan fisika UPI, dan ada beberapa eh, catatan-catatan penting mungkin ya mengenai hubungan saya dengan fisika sebelum saya menjadi mahasiswa pendidikan fisika UPI. Nah, ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa saya memilih digital art ruang sebagai bisnis plan. Saya menyadari bahwa saya sebagai pendidik itu sudah mempelajari di landasan pendidikan bahwa pendidikan itu ternyata tidak hanya sebagai ilmu, namun pendidikan juga sebagai seni. Nah, seni pada dasarnya memiliki tujuan sebagai penyampaian komunikasi baik berupa gambar, kegiatan yang dilakukan manusia yang menggambarkan kehidupan manusia maupun yang lainnya. Nah, untuk itu seni itu dapat menjadi salah satu media komunikasi antar satu dengan lainnya. Dengan kata lain, seni dapat juga digunakan dalam pendidikan atau malah pendidikan dapat dikatakan sebagai seni. Nah, sebagai calon pendidik sudah seharusnya kita memiliki metode pembelajaran yang beda dari yang lain. Yang berbeda dengan lainnya, yang memiliki metode pembelajaran komunikatif, yang memiliki metode pembelajaran yang diharapkan dapat mudah dimengerti oleh siswa. Nah, maka dari itu, saya mencoba untuk menciptakan inovasi baru dalam penyampaian materi fisika, tetapi bukan di ranah sekolah, melainkan metode ini atau penyampaian ini itu akan bisa dirasakan oleh orang lainnya gitu, oleh orang-orang yang mendatangi digital art ruang ini. Nah, kita akan membahas mengenai executive summary. Digital art ruang ini saya beri nama Psycholic karena sesuai dengan namanya, orang-orang yang masuk ke dalam digital art ruang yang saya akan buat ini diharapkan memang akan bisa menyukai fisika gitu ya. Nah, ada beberapa visi dan misi yang saya ciptakan terkait dengan bisnis yang akan saya buat. Yang pertama, untuk visinya, tentunya saya berharap visinya itu adalah untuk terciptanya pembelajaran fisika yang kreatif, inovatif, dan edukatif berbasis teknologi kreasi visual, audio, seni teknologi. Lalu untuk misinya, saya juga berharap digital art ruang ini akan memberikan pembelajaran fisika yang menarik dengan desain yang terbaik dan dapat memberi pemahaman yang mudah dimengerti, baik oleh orang yang awam sekalipun, yang tidak sama sekali mengenal fisika sebelumnya. Nah, lalu selanjutnya untuk meningkatkan promosi melalui media online maupun dengan media promosi lain. Yang ketiga, perlahan mengubah anggapan bahwa fisika itu sulit menjadi fisika itu keren. Karena ketika kita menganggap bahwa suatu hal itu keren, maka anggapan bahwa fisika itu sulitnya itu akan terbelakang lah. Misi terakhir yang saya harapkan adalah desain-desainnya itu dapat diberikan dengan menunjukkan kebesaran Tuhan secara tersirat. Jadi ketika kita melihat nanti desain-desain yang akan disuguhkan di Psycholic Digital Art Ruang ini, para penonton itu akan membaca bahwa oh ternyata kebesaran Tuhan itu ada ya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk deskripsi bisnis. Nah, Psycholic Digital Art Ruang ini merupakan ruang multimedia yang menyuguhkan kreasi visual, audio, seni, teknologi yang bekerja sama dengan studio desain untuk menciptakan desain yang terbaik, yang memakai teknologi proyektor video mapping dengan menampilkan monitor 360 derajat dengan luas ruang sekitar 200 meter persegi yang berisi beberapa karya seni dengan beberapa tema yang akan kami hidangkan. Untuk rencana pertama itu saya akan membuat akan membuat ruangan yang bertemakan di universe space. Jadi di dalamnya mungkin nanti ada suguhan-suguhan mengenai solar system, mengenai galaksi. 30 menit pertama mungkin akan disuguhkan the universe space dan 30 menit kedua natural disaster space. Yang pertama yaitu ada earthquake, gempa, ada flooding, banjir, ada tsunami, storm, dan juga volcanic eruption. Jadi nanti di sana para penonton bisa melihat bahwa
gempa itu terjadinya seperti apa. Jadi nanti kita akan menciptakan animasi-animasi atau menciptakan desain-desain yang mudah dimengerti oleh orang-orang yang datang. Itu. Nah, untuk satu tiket itu akan mendapatkan waktu sebanyak 30 menit. Jadi nanti ada tiket untuk The Universe Space dan ada juga tiket untuk Natural Disaster Space. Nah, untuk contoh desainnya ini, jadi nanti ada beberapa, misal tadi di The Universe Space itu kan ada solar system. Nah, nanti mungkin di sini akan disuguhkan misalkan beberapa planet-planet yang bisa dilihat secara langsung gitu. Jadi nanti mungkin bisa dibayangkan betapa besarnya planet yang ada di semesta ini dan juga galaksi-galaksi, star system dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada praksi keuangan. Nah, untuk anggaran itu sendiri ada beberapa anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan psikolik digital art ruang. Itu yang pertama ada untuk sewa tempat dalam jangka waktu 2 tahun, yaitu dengan nominal harga 15 juta rupiah. Lalu untuk proyektor video mapping, saya rencananya akan membeli 2 buah, yaitu dengan harga 60 juta rupiah. Dan untuk studio desain, saya akan bekerja sama dengan studio desain, namun untuk pembayarannya itu adalah 30 juta rupiah untuk 3 orang. Lalu pembuatan website itu dengan jangka waktu 1 tahun, dengan nominal harga 1 juta rupiah. Dan yang terakhir untuk tenaga kerja, banyak 2 orang, dengan nominal harga 11 juta rupiah. Jadi total dana yang saya perlukan untuk merealisasikan Psikolik Digital Art Ruang itu adalah sebesar 117 juta rupiah. Nah, untuk strength dan opportunities dari Psikolik Digital Art Ruang itu menurut saya media pembelajarannya itu cocok karena media pembelajarannya itu disesuaikan dengan masa kini sehingga akan menarik minat generasi muda di zaman sekarang untuk memulai memahami ilmu-ilmu melalui multimedia interaktif gitu. Nah, dengan harga yang cukup terjangkau, Psikolik Digital Art Ruang itu juga memberikan pemahaman yang mudah dimengerti sehingga dari kalangan manapun bisa menikmati desain-desain yang indah sambil belajar fisika. Nah, untuk tiket yang akan kami suguhkan, yang akan kami berikan, itu sebesar Rp55.000 per satu tiket. Nah, untuk destinasi sendiri, menurut saya, eh, tempatnya itu masih dirasa kurang luas karena hanya berukuran sekitar 200 meter persegi. Sedangkan ukuran yang sebesar itu hanya saja mungkin untuk biayanya akan menambah. Lalu untuk strategi pemasaran itu kami mengambil dua opsi, yaitu yang pertama internet marketing, lalu yang kedua ada School of Visit. Nah, untuk atau internet marketing, promosinya itu melalui internet marketing. Menurut saya itu merupakan strategi yang paling menarik gitu untuk menarik pengunjung untuk datang ke Psikolik Digital Art Ruang karena akan memanfaatkan platform sosial seperti Instagram Reels, TikTok, YouTube Short, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya gitu. Untuk melakukan strategi pemasaran ini, kami akan membuat suatu konten yang berupa video yang berisi kalimat-kalimat persuasif dan promosi mengenai pembelajaran multimedia interaktif yang ada di Psikolik Digital Art Ruang. Strategi pemasaran yang kedua yang akan kami ambil yaitu dengan melakukan school visit. Nah, untuk ide promosi ini bertujuan untuk memperkenalkan Psikolik Digital Art Ruang dengan sasaran utama kepada murid SMA, SMP dengan cara membagikan brosur dan juga memberikan diskon ketika membeli tiket masuk ke Psikolik Digital Art Ruang. Selanjutnya ada financial projection. Nah, untuk financial projection itu dana startupnya sama dengan anggaran biaya. Untuk break even point itu untuk usaha dihitung dalam minimal jumlah barang yang terjual dengan perkiraan keuntungan setiap satu tiket minimal Rp15.000. Nah, untuk BEP atau break even point itu 117 juta rupiah dibagi dengan 15.000. Nah, jadi untuk BEP-nya itu adalah 7.800. Nah, dari hasil perhitungan ini, agar usaha tidak menderita rugi, maka harus mampu menjual barang sebanyak 4.000 tiket dalam 1 tahun atau 334 tiket terjual selama 1 bulan. Mungkin sebelum saya menutup perlu diingatkan kembali ya bahwa di era sekarang itu sangatlah susah untuk pendidik menerapkan suatu metode pembelajaran yang mudah dimengerti oleh semuanya gitu. Maka dari itu saya berharap dan saya juga yakin bahwa digital art ruang ini akan memberikan pemahaman-pemahaman baru, akan memberikan pemahaman-pemahaman yang mudah dimengerti. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.